Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tepatnya materi pembelajaran tentang teks negosiasi. Bahwa yang namanya teks negosiasi yaitu adalah sebuah teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Nah, kita akan bahas ya bahwa yang namanya teks negosiasi itu adalah sebuah teks yang memuat sebuah interaksi. Biasanya kalau interaksi itu berupa percakapan. Antara siapa? Antara pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Siapa itu? Nah, pihak-pihak yang melakukan negosiasi yaitu adalah pihak penjual dan pihak pembeli. Kenapa? Kenapa kok mereka melakukan sebuah negosiasi? Karena pihak penjual dan pembeli itu memiliki kepentingan yang berbeda. Ya. Bahwa yang namanya teks negosiasi itu berisi tentang sebuah proses untuk mencapai suatu kesepakatan. Karena apa? Negosiasi itu dimulai tanpa adanya kesepakatan, proses negosiasi hingga terjadi sebuah kesepakatan. Kesepakatannya itu berupa perjanjian antara kedua belah pihak. Siapa itu? Yaitu tentang penjual dan pembeli. Supaya apa? Supaya kedua belah pihak antara penjual dan pembeli itu sama-sama diuntungkan, sama-sama tidak dirugikan. Nah, ciri-ciri dari teks negosiasi yang pertama yaitu adalah menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang saling menguntungkan itu bagaimana? Yang tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual atau pihak penjual dan pihak pembeli. Yang kedua, mengarah pada tujuan yang praktis. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Nah, yang kedua dulu kita bahas ya. Mengarah pada tujuan yang praktis itu maksudnya dalam sebuah teks negosiasi kita harus mempunyai tujuan. Dari pihak penjual maupun pembeli harus sama-sama mempunyai sebuah tujuan untuk melakukan sebuah negosiasi. Tujuan yang dilakukan oleh penjual dan pihak pembeli itu dalam negosiasi tentunya berbeda. Nah, bagaimana tujuan itu? Nah, supaya terjadi teks negosiasi tersebut supaya mempunyai tujuan yang praktis. Terus yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Maksudnya seperti apa? Maksudnya yaitu adalah memprioritaskan kepentingan bersama itu bahwa yang namanya negosiasi itu tidak boleh ada yang dirugikan salah satunya, tidak boleh dirugikan pihak salah satu antara penjual dan pembeli, harus sama-sama diuntungkan. Ya. Terus yang keempat, sarana untuk mencari penyelesaian. Oke, setuju ya bahwa yang namanya negosiasi itu berupa sebuah interaksi sosial untuk mencari kesepakatan, untuk mencapai sebuah kesepakatan. Itu adalah dari ciri-ciri teks negosiasi. Nah, kita lanjut ke dalam sebuah negosiasi itu biasanya dilakukan dari serangkaian kegiatan yang mendukung lancarnya proses negosiasi. Kegiatan tersebut antara lain yang pertama itu adanya mengajak untuk membuat kesepakatan. Yang kedua, memberikan alasan mengapa harus ada kesepakatan. Yang ketiga, membandingkan beberapa pilihan. Yang keempat, memperjelas dan menguji pandangan yang dikemukakan. Yang kelima, mengevaluasi kekuatan dan komitmen bersama. Yang keenam, menetapkan dan menegaskan kembali tentang tujuan negosiasi. Nah, ini harus ada ya keenam-enamnya ini dalam melakukan serangkaian kegiatan yang mendukung lancarnya proses negosiasi antara pihak penjual dan pembeli atau kedua belah pihak. Nah, maka dari itu tidak boleh tidak ada salah satu karena yang satu dari 1 sampai 6 ini adanya saling keterkaitan. Oke. Lanjut ke berikutnya. Tujuan diadakannya proses negosiasi itu antara lain yang pertama itu adanya untuk mencapai sebuah kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jelas ya, karena yang namanya negosiasi itu harus bisa diterima oleh kedua belah pihak dan harus sama-sama diuntungkan. Bagaimana cara menguntungkannya? Tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merugikan. Bukankah yang namanya negosiasi itu ada proses tawar-menawar? Harus ada karena yang namanya negosiasi itu
sebuah interaksi sosial untuk mencari kesepakatan. Yang namanya kesepakatan itu tidak boleh merasa dirugikan. Kalau ada yang merasa dirugikan salah satu, tidak akan tercapai sebuah kesepakatan. Seperti itu ya. Terus yang kedua yaitu adalah menyelesaikan perbedaan pendapat. Yang ketiga yaitu adalah menyelesaikan masalah dan menemukan jalan keluar dari masalah yang tengah dihadapi. Nah, ini jelas ya, bahwa yang namanya negosiasi itu sebuah proses interaksi. Kalaupun ada negosiasi, pasti ada dua kepentingan yang berbeda. Nah, tugas dari negosiasi itu sebagai proses untuk meleburkan menjadi satu kepentingan yang berbeda, menjadi satu kepentingan yang sama. Sehingga dalam negosiasi itu tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau ada yang dirugikan, pasti tidak akan timbul yang namanya kesepakatan dalam negosiasi. Kalau ada kesepakatan, berarti kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan. Berarti sama-sama menguntungkan atau sudah mencapai solusi jalan keluar masalah yang tengah dihadapi. Terus yang keempat, mencapai kondisi yang saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Win-on-win solution. Terus selanjutnya adanya unsur pembangun pada proses negosiasi. Ya, yang pertama adanya partisipan jelas. Karena yang namanya partisipan dalam negosiasi itu mutlak harus ada ya, antara pihak penjual dan pihak pembeli. Terus yang kedua adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Itu juga harus ada karena yang namanya negosiasi itu dasar dari kedua belah pihak yang berbeda kepentingan. Kalau sudah sama kepentingan tidak akan tercapai negosiasi, tidak akan terjadi negosiasi. Yang ketiga, adanya kesepakatan pengajuan dan penawaran. Adanya pengajuan dan penawaran. Yang keempat, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Nah, itu bukti kesepakatan, yaitu adalah bukti dari jalan keluar masalah yang tengah dihadapi dari proses negosiasi yang saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan oleh pihak-pihak terkait antara pihak penjual dan pihak pembeli. Nah, ini ada contoh negosiasi antara penjual dan pembeli. Saya bacakan dari pembeli dulu ya. Permisi Pak, Bu, boleh lihat-lihat dulu. Penjual mengatakan, selamat siang, silakan Dek, mau beli apa? Saya mau beli laptop yang bisa untuk mengakses aplikasi belajar online di guru daring nih Pak. Tapi budget saya pas-pasan, kira-kira ada yang cocok gak Pak? Oh, buat belajar online ya Dek. Sebentar ya Dek, saya cek dulu. Ada Dek, kebetulan ada laptop second dari perusahaan Gorioris nih. Walaupun second, tapi kondisinya masih oke loh. Wah, boleh saya lihat Pak, harganya berapa Pak? Silakan Dek, harganya 5 juta saja Dek. Barangnya oke sih Pak, tapi harganya masih bisa kurang nggak Pak? Bagaimana kalau 3.500.000 rupiah saja? Wah, maaf Dek, belum bisa kalau harga segitu. Ini spesifikasinya oke loh, bisa untuk buka aplikasi belajar main game online. Edit video juga bisa Dek, begini saja saya kasih harga pas 4 juta. Bagaimana? Nah, dari penjual dan pembeli itu yang melakukan teks negosiasi ini sudah ada penawaran ya antara penjual dan pembeli. Dari harga yang semula 5 juta ya, dari harga yang semula 5 juta dari penjual, terus pembeli itu menawar 3.500.000. Nah, ini adanya penawaran dari pihak pembeli kepada penjual. Tetap apakah penjual menyetujuinya? Ternyata tidak ya. Bahwa yang namanya penjual itu tidak menyetujui dengan harga 3.500.000, tetapi penjual itu memberi solusi dengan harga pas yaitu sebesar 4 juta. Dan pembeli itu masih merasa kurang puas. Boleh dikurangi sedikit lagi nggak Pak? Kalau boleh 3.800.000, saya bayar cash sekarang. Nah, dari harga yang semula 5 juta ditawar 3,5 juta atau 3.500.000, penjual memberi solusi dengan harga 4 juta, ditawar lagi oleh pembeli 3.800.000,
Nah, akhirnya penjual itu menyetujui ya dengan harga 3.800.000. Nah, dari bacaan tersebut antara pembeli dan penjual tidak ada yang dirugikan ya karena sudah sepakat dengan harga segitu. Dengan harga 3.800.000 rupiah. Oke. Nah, pembeli, baik terima kasih Pak, ini uangnya silahkan dihitung dulu. Penjual 3.800.000 pas, terima kasih kembali Dek, ini ada garansinya 1 bulan ya Dek. Nah, itulah contoh negosiasi antara penjual dan pembeli. Sekian pembelajaran kali ini, maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.